Dari pihak sekolah. Inilah everyone, welcome to 3T, Teenage Trouble Talk Podcast. This is a space where we talk honestly and openly about things we all face as teens, but sometimes people don't take it seriously or even ignore. I'm Farah, and today we're going to talk about something that might feel a little heavy, but it's super important. So, what is that? That is teen misbehavior. Why is it important? Because people often say, oh, that's just normal teen stuff. But the truth is, some of those actions can really hurt others, ruin futures, or even make someone feel completely lost. Today, we're not just going to talk about what teen misbehavior means. We'll also hear real stories from two of our friends. One was a victim and one used to be a bully. So stick around, you won't want to miss this. Alright, let's start with the basics. What is teen misbehavior anyway? In simple words, it's when teens act in ways that go against rules, norms, or the law. This usually happens between age 12 to 18 years old. It can be small stuff like skipping school, lying to parents, or sneaking a cigarette. But it can also be more serious, like bullying, stealing, fighting, sexual harassment, or even misusing drugs or social media to harm others. But here's the thing. These actions don't just come out of nowhere. There's always a reason behind them. Maybe it's peer pressure, maybe there's no attention at home, maybe schools feel too stressful, or they're looking for attention or trying to look cool. Some teens even act out because of trauma they've never talked about. So, before we're quick to label someone as bad or trouble, it's important to ask why. What are they really going through? What are they looking for? Sadly, teen misbehavior isn't rare, especially not here in Indonesia. Over the past few years, we've seen shocking and heartbreaking stories involving teens just like us. Example,
In 2023, there was a bullying case in Cilacap. A middle school boy was beaten by her own classmates, pushed, slapped, and filmed. The video went viral on TikTok. Pelaku bullying atau perundungan siswa SMP Negeri 2 Cimanggu Kabupaten Cilacap sempat melakukan selebrasi seusai menyiksa temannya. Meski begitu, kini pelaku tampak murung saat diperiksa kepolisian setempat. Hal itu tampak dari foto pelaku yang beredar di sejumlah media sosial. Pelaku yang diketahui berinisial MK itu tampak sedih dalam foto. Dalam foto yang beredar, ia tampak mengenakan jaket hitam dan peci hitam serta sarung. Pakaian tersebut sama seperti yang dikenakan oleh MK dalam video penangkapannya. MK sendiri tampak sedang duduk di sebuah ruangan yang diduga merupakan kantor polisi. Diketahui sebelumnya bahwa viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan siswa SMP yang menyiksa temannya sendiri. Dalam video selama 4 menit 15 detik itu pun merekam penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku bully melakukan tindakan keji kepada korban dengan menyeret, memukul, dan menginjak korban. Dalam video, pelaku pun menantang siapapun yang mencoba melerainya. Kemudian di akhir video keji itu, tampak pelaku sempat melakukan selebrasi seusai menyiksa korban. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh Around the same time, in Bekasi, a school hazing got violent and one student ended up with serious injuries, physically and mentally. Selanjutnya, seorang siswa sekolah dasar menjadi korban perundungan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, korban diejek saat mengalahkan para pelaku dalam permainan sepak bola. Kembali terjadi dan tak ada habisnya aksi perundungan lagi dan lagi. Dalam rekaman video amatir ini dan viral di media sosial, seorang siswa sekolah dasar dirundung oleh sekelompok remaja berseragam sekolah menengah atas. Terlihat kedua korban berusaha digotong secara paksa dengan cara kedua tangan dan kedua kaki diangkat oleh sejumlah pelaku. Korban yang tak terima berusaha memberontak para seniornya itu, namun tak berdaya. Orang tua korban perundungan mengaku menyesalkan aksi perundungan yang menimpa anaknya. Diketahui aksi itu dilakukan pada hari Jumat lalu di lapangan bola Jalan Permai Raya Bekasi Selatan, Jawa Barat. Mirisnya perundungan dilatar belakangi saat kelompok para remaja itu dikalahkan oleh kelompok korban saat bermain bola. Secara pribadi memaafkan itu. And the saddest one, in Gresik, a young girl was blind permanently after her seniors taped her eyes with a satay stick. Siswi sekolah dasar berinisial SA 8 tahun di Gresik, Jawa Timur menjadi korban perundungan hingga mata kanannya buta. Diketahui korban kini mengalami trauma hingga tidak mau bersekolah. Namun pihak sekolah juga disebut tidak kooperatif menangani kasus ini. Lantas apa saja fakta terkait kasus ini? Dan Tribuners, berikut ini adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Nasib naas dialami murid sekolah dasar berinisial SAH di Gresik, Jawa Timur. Ia buta permanen setelah matanya dicolok menggunakan tusuk bakso. SAH tidak bisa melihat gara-gara matanya ditusuk oleh kakak kelasnya. Kisahnya pun viral setelah diunggah di media sosial. Dan pelakunya adalah kakak kelas dari SAH sendiri. Adapun peristiwa itu terjadi saat korban mengikuti lomba 17 di sekolahnya pada Senin 7. Then, in 2024, things got even worse. Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang baru berusia 16 tahun ditangkap oleh polisi dan kini dilakukan pendalaman motif. Satu keluarga, warga desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, jadi korban pembunuhan. Jenazah ayah, ibu, dan ketiga anaknya ditemukan tak bernyawa di rumah mereka hari Selasa sekitar pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Pelaku dapat ditangkap 4 jam setelah kejadian. Pelaku adalah remaja berusia 16 tahun yang juga merupakan tetangga korban. Polisi juga menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Kapolres Kabupaten Penajam Pasir Utara menyebut, sebelum membunuh satu keluarga, pelaku mengonsumsi minuman keras. A teenager killed an entire family, 5 people, after drinking alcohol just to steal 3,053 rupiah. That's not even $25. Then, in Bangka Selatan, a teen raped his own girlfriend. It was only discovered when her mother walked in on it. Moving into 2025, this story keep coming. Dua orang bocah di Bandung, Jawa Barat nekat membawa kabur satu unit mobil di salah satu apartemen di Bandung. Kedua pelaku berhasil ditangkap warga di kawasan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.
Peristiwa ini bermula saat pemilik mobil tengah memanaskan mesin mobilnya di apartemen. Melihat mobil menyala dan ditinggal pemilik, kedua pelaku langsung bawa kabur mobil korban hingga wilayah Cianjur. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung melakukan pengejaran kepada kedua pelaku. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Ciranjang, Cianjur. Ya, letter D. Menurut keterangan bahwa pelaku ini mengambil kendaraan itu, memang kendaraannya sudah dalam keadaan hidup. Jadi diakui juga oleh pemilik kendaraan atau si korban mengatakan bahwa In West Java, a group of teens stole a car and end up slashing their own friend. In Pangandaran, during New Year's Eve, a group of teens were caught drunk driving dangerously. Sudah berbuat onar dan mengganggu wisatawan saat malam pergantian tahun di Pangandaran, Jawa Barat. Nah, ini petugas mengamankan para pemuda yang membawa miras oplosan. Menghindari petugas, pemuda ini tancap gas dengan mengendarai motor bisingnya di kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat Selasa malam. Ulah para pemuda tersebut meresahkan sejumlah wisatawan lain yang ingin menikmati malam tahun baru. Selain mengendarai motor berkenal potbrong, para pemuda itu juga minum minuman keras. Polisi kemudian mengamankan sejumlah pemuda yang diantaranya masih remaja. Warga yang geram bahkan hendak menghakimi para pemuda itu. Saat digeledah, petugas menemukan miras oplosan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral. Ada oknum yang memanfaatkan perayaan tahun baru ini dengan meminum minuman keras sehingga oleh anggota kami. And the latest one in Blitar, a teen was stretched and beaten by 3 others. The video went viral and now those bullies are facing legal action. Remaja putri menjadi korban kekerasan fisik dan verbal oleh sekelompok remaja putri di kawasan hutan Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kalau Anda lihat, ini adalah video amatir aksi perundungan terhadap korban. Pelaku diketahui adalah remaja putri yang usianya tidak terpaut jauh dari korban. Orang tua korban melaporkan perundungan yang menimpa anaknya ke Polres Blitar Kota. Polisi langsung memeriksa beberapa remaja putri yang berada di dalam video tersebut. Cobaan. Kita akan mendalami kasus ini, bagaimana kronologi kasus perundungan ini kita akan bergabung dengan Ibtu Samsul Anwar Kasih Humas Polres Blitar Kota. Selamat pagi, Pak Samsul. These stories show us one thing. Many teens still don't understand the line between choking and hurting, between freedom and violence, between expressing yourself and taking responsibility. That's why this conversation matters. So we can be more aware, more thoughtful, and don't just follow the crowd into something dangerous.
What
behavior isn't just its basics. Sometimes, what we think is just a joke can leave its heart on someone else. It's very important that we as kids learn to be more aware, more supportive, and more responsible for what we say and do. If you ever hit a mistake, no worries, you're not alone. Speaking up is a powerful first step, and if you ever make a mistake or hurt someone, it's never too late to change. Owning your action and choosing to grow is also a good choice. Let's be kind of kids who aren't just cool on the outside, but strong, kind, and real on the inside too. So guys, thanks to all of you for listening, and see you on 3T. Don't forget, if you've got a story to share, DM us on Instagram or leave a comment below. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkurang. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang indah. Ini sumpahku padamu untuk biarkan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya memanggil sejumlah pihak merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hello guys, we are 3T and we are going to fight. Before that, let's introduce ourselves. My name is Zara Jana, number 6, as cameraman at My name is Farah Hamida, number 9, as a host. My name is Putera Agbata, number 7, as cameraman at Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and share. Hey everyone. Aku sih nggak sih? Iya. Kalau aku ngomong kedengeran nggak ya? Hi, my name is Alexa. Kurang keras, coba lagi. Gak bisa. Hello everyone. Welcome to 3T. Teenage Trouble Pot. So, today we have two special guests with us. First is Raya, who's going to share her story as someone who was a victim of teen misbehavior. Hi Raya. Hi Farah. And second, we have Alexa. So we're gonna review tempat We're guys. gonna review the place. Yeah, this outdoor place. So you can look the street, Suhat Street at night. Oh my gosh. Look at that beautiful view. So, so beautiful. The lamp. Oh, Yeah.
Thank you for bakso Damas. Yay. Asik, bakso Oh my god, Damas. bakso Damas tuh menggoda banget. Nih guys, kita punya tempat sendiri guys. Sebesar ini. Karena kehujanan ya Zar ya. Iya. Iya, benar. Kita nggak mungkin cari kafe gitu ya. Kita makan bakso di sini. Bisa direkam. Iya. Jadi kita merekam di sini. Iya, alright. Tuh. Bakso Damas sebagai yang kameramen. Ini ya kita. This is bakso Damas. This is bakso Damas. The bakso is so nice ya. Kita harus post di Instagram ini guys. Ini. Oh iya, Kak Sih, kita harus foto. Apa Mir kata-katanya Mir? Kata-kata hari ini udah guys, coba lihat sebelumnya tadi aku udah ada kata-kata hari ini. Ini tit. Kata yang penting buktinya. Jadi punya kata-kata, yang penting adalah aksi bukan kata. Lewe. Nah, jadi kita ini kan mau foto, tapi kita nggak tahu siapa yang mau fotoin gitu ya. Jadi kayak kita endorse aja ini dulu bakso Damas. Yuk kita, yuk endorse kita yuk. Yuk.